Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Jadikanku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Oh, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius pasal 21 ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota, ke Betania dan bermalam di situ. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Hari ini kita melihat sikap Yesus yang tidak biasa. Dia marah. Mungkin baru sekali ini dari rangkaian firman Tuhan yang kita renungkan, kita akan membahas Yesus marah di bait suci. Mengapa? Karena bait suci telah menjadi begitu cemar, karena telah dipenuhi orang-orang yang mau mencari untung. Mereka tidak lagi menghormati bait suci sebagaimana seharusnya. Mereka tidak lagi mengikuti tradisi yang benar tentang penghormatan tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya. Inilah yang membuat Yesus marah. Tempat yang seharusnya dijadikan sakral, ternyata diabaikan begitu saja oleh orang-orang yang berjualan. Tempat di mana Allah menyatakan kasih karunia dan pengampunannya, ternyata dihina oleh mereka dengan dijadikan tempat berjualan. Mereka menjual hewan-hewan korban, sehingga orang-orang yang mau mempersembahkan korban tidak perlu lagi membawa sendiri atau repot-repot mencari. Mereka telah menyediakannya. Demikian juga tempat-tempat penukar mata uang. Mengapa ada tempat penukar mata uang? Karena orang Yahudi menolak mata uang Romawi untuk dipersembahkan di bait suci. Jadi barang siapa membawa mata uang Romawi, dia harus menukarnya lebih dahulu dengan mata uang Yahudi di tempat penukaran, barulah dipersembahkan. Kelihatannya alasannya bagus, tetapi Tuhan tahu di balik semuanya itu, mereka semua mengadakan ini untuk mencari keuntungan. Fokus beribadah bukan lagi kepada Tuhan. Fokus beribadah justru mencari keuntungan. Nah, ini yang
Tuhan Yesus tidak mau. Karena tujuan dibalik menjual hewan korban bukan murni ingin mempersembahkan korban yang sempurna, tetapi mencari keuntungan di sana. Juga penukaran mata uang. Mata uang Yahudi diberi nilai lebih dari biasanya. Karena orang harus mempersembahkan dengan mata uang Yahudi, mau tidak mau mereka membeli, menukarnya dengan nilai yang lebih. Sekali lagi, ini juga tujuannya mencari keuntungan. Bapak Ibu, bukankah firman Tuhan mengatakan ibadah dalam segala hal mendatangkan keuntungan? Lalu mengapa mencari keuntungan ini dipandang jahat di mata Tuhan? Karena para pedagang dan orang-orang Yahudi ini yang sebenarnya diatur oleh para imam sendiri bukan mengejar keuntungan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati mendatangkan keuntungan secara rohaniah, jiwaniah. Bila secara rohani dan jiwani seseorang diuntungkan, dibangun menjadi lebih baik, maka orang tersebut akan hidup lebih baik dan pasti diberkati juga secara jasmani. Tetapi mengejar keuntungan jasmani dalam ibadah justru mengaburkan keuntungan rohani dan jiwani dan membuat fokus terserong bukan lagi kepada Tuhan, membuat Tuhan Yesus marah. Maka Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah mengubah rumah Allah menjadi tempat penyamun, sarang penyamun. Sarang penyamun artinya tempat di mana para penyamun, para perampok bersembunyi dan tinggal. Orang-orang jahat merasa nyaman di sarangnya sendiri. Yesus sedang mengatakan bahwa orang-orang ini menjadikan bait suci tempat berdiam dengan nyaman tanpa merasa bersalah atas apapun, atas dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus tidak membiarkan hal ini. Sikap menghargai Tuhan adalah sikap yang harus ada pada semua orang Kristen. Siapa mengenal Allah yang sejati, dia harus takut akan Dia. Siapa mengenal Allah yang sejati, dia akan sadar bahwa Allah yang agung dan mulia itu harus dihormati dengan menyembah yang dilakukan dengan segenap hati. Jika orang-orang berdosa, orang-orang jahat merasa nyaman di gereja, maka gereja sudah dijadikan sarang penyamun. Jika dosa tidak ditegur dan orang yang tidak bertobat terus tentram di dalam gereja, gereja itu tidak setia kepada Tuhan, bukan gereja yang sejati. Orang berdosa harus ditegur supaya bertobat dari dosa-dosanya. Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang itu dan mengusir mereka. Hal ini terjadi tanpa perlawanan sebab dukungan dari orang banyak membuat Yesus tidak diserang balik oleh orang-orang yang diusir tersebut. Karisma dan wibawanya dan juga dukungan dari rakyat banyak membuat apapun yang dilakukan Yesus dapat dilakukan tanpa halangan. Orang-orang Farisi yang ingin menghalangi Dia dan menyerang tidak sanggup melakukan apapun karena dukungan orang banyak terhadap Yesus. Hal kedua, mengapa Yesus melakukan pengusiran para pedagang di pelataran bait Allah itu? Karena Tuhan Yesus ingin mengembalikan fungsi dari tempat pelataran bait Allah itu. Pelataran bait Allah itu seharusnya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa yang lain. Tetapi karena banyaknya pedagang, maka tempat itu menjadi sempit. Kesempatan bangsa-bangsa lain untuk beribadah jadi terhambat. Dengan Yesus mengusir para pedagang itu, Dia mengembalikan fungsi dari tempat itu. Tuhan selalu rindu setiap orang datang kepadanya beribadah. Aplikasinya bagi gereja sekarang, Tuhan mau kita juga memiliki hatinya Yesus, hatinya yang selalu pada jiwa-jiwa, yang selalu rindu jiwa-jiwa datang bertobat kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari kita jangan jadi orang yang egois, yang datang ke gereja hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Mulai berpikir untuk menjangkau jiwa-jiwa, buka hati lebar-lebar juga bagi orang hadir di tengah gereja kita.
Jujur, ada loh jemaat gereja yang tidak suka orang lain datang ke gereja. Dia merasa terusik, terganggu kalau orang lain datang ke gereja. Sikap yang demikian ini sikap yang salah. Sikap yang benar selalu merindukan orang lain datang juga bertobat, beribadah. Itulah hatinya Yesus. Hati yang selalu rindu jiwa-jiwa bertobat datang kepada Bapa. Yang ketiga, Bapak Ibu. Setelah Yesus mengusir para pedagang dan mengembalikan fungsi daripada pelataran bait Allah, apa yang dia lakukan? Di pelataran bait Allah itu, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit yang ingin disembuhkan oleh Yesus. Begitu banyak orang sakit yang disembuhkan, dan begitu besarnya mujizat yang terjadi. Membuat semua orang takjub. Sehingga anak-anak menyanyi, memuji-muji. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tetapi puji-pujian ini membuat orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menjadi iri hati. Sehingga mereka marah dan menegur Yesus supaya menyuruh anak-anak itu diam. Tetapi Yesus balik menegur mereka dengan mengatakan, Mazmur 8 ayat 3. Bahwa Tuhan sendirilah yang menggerakkan mereka untuk memuji Dia. Dialah yang meletakkan puji-pujian di mulut mereka, di mulut para bayi, juga anak-anak. Seakan ini menjadi sindiran bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka yang dianggap dewasa secara rohani di rumah Tuhan. Tetapi justru beribadah, tidak berfokus untuk memuliakan Tuhan, tetapi hanya mencari keuntungan diri sendiri. Inilah berita firman hari ini, Bapak Ibu, supaya kita beribadah dengan hati yang murni, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi ibadah yang sejati, murni dari hati untuk memuliakan Tuhan, dan murni dari hati yang rindu juga orang lain bertemu dengan Yesus secara pribadi dan bertobat. Biarlah hari ini memberkati kita semua. Setiap kita datang beribadah di rumah Tuhan, datang mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, datang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedua, datang beribadah dengan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hati Tuhan senang bila banyak jiwa bertobat. Oleh sebab itu, setiap kali datang beribadah, ajak teman-teman. Jangan hambat justru. Jangan menghalangi, ajak teman-teman datang supaya mereka ada di pelataran Tuhan, bertemu Tuhan secara pribadi, dijamah hatinya, bertobat. Itulah yang disenangi oleh Tuhan. Biar setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, kita rindu memuliakan hati Tuhan dan menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, Engkau memberi pengajaran bagaimana sikap hati kami yang murni seharusnya datang beribadah. Sikap hati yang murni saat datang ke rumah Tuhan beribadah adalah kerinduan untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, berfokus hanya untuk memuliakan nama-Mu, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri ataupun keuntungan diri sendiri. Dan biarlah sikap hati kami dipenuhi dengan rasa rindu menyenangkan hati-Mu, yaitu ketika kami datang bersama dengan teman-teman, membawa teman-teman datang beribadah di pelataran-Mu Tuhan, supaya mereka bertemu dengan Kau secara pribadi dan bertobat. Itulah yang disenangi oleh hati-Mu. Jiwa-jiwa yang hancur, yang menyadari dosa-dosanya dan bertobat. Bimbing kami Allah Roh Kudus menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti malam kita berhimpun untuk sekolah pelayanan. Kita memperdalam lagi bagaimana dapat memberitakan Injil dengan metode persahabatan.